menyusun topik-topiknya ya. Udah ya. Nah, topik-topik itu sifatnya sih cuma membantu loh, karena perkembangan itu sangat cepat sekali. Jadi kamu aja bayangkan kalau di luar itu berarti ngerti ya. Nah, topik itu perkembangannya cepat sekali. Itu makin lama makin cepat, gitu. Makin lama makin cepat. Dulu. Jadi sebetulnya sekarang ini kita bedakan anak sama anak itu terus gak relevan sebetulnya. Terus gak relevan. Jadi kamu pokoknya ini, kamu gunakan RTP itu untuk melihat kira-kira topiknya apa. Tapi kamu jangan membatasi dirimu hanya pada topik dan nama dosen yang ada di sini. Tahu ya? Karena seringkali topik sekarang itu bisa saling terkait dengan topik yang lain. Kayak misalnya kamu ngomong, contoh ya, misalnya pajak. Logikanya ada yang buat skripsi tentang pajak itu anak AK atau anak AM? Hah? AK. Padahal itu tambah lama nggak bisa kan? Sekarang kamu buat pajak transfer pricing dalam konteks multinasional. Gimana kamu harus memperhitungkan kalau dalam satu grup itu ada perusahaan itu di Indonesia, itu di Vietnam itu misalnya, ya. Terus kemudian kita sebagai CEO mau lihat pajaknya lebih enak di Indonesia atau Vietnam. Ternyata pajaknya lebih enak Vietnam. Berarti kayak gitu kalau ada transfer pricing di antara ngerti ya perusahaan itu sendiri di sini dengan Vietnam. Ya, bagi pemimpin pusat CEO-nya itu lebih enak keuntungannya itu di Vietnam atau di Indonesia. Pajaknya lebih ringan di Vietnam. Bingung bayang-bayang. Gini, di Indonesia manufakturnya di Vietnam. Bahan baku yang ambil dari Indonesia, tapi ini sama-sama satu grup perusahaan. Ngerti ya? Ya, berarti dari Indonesia kan ngirim bahan baku, bread kirim ke Vietnam untuk dimanufaktur, betul ya? Terus sekarang pertanyaannya adalah siapa divisi pembeli, siapa divisi penjual? Vietnam yang pembeli, Indonesia yang menjual, karena kita yang kirim bahan baku ke Vietnam. Kita menjual, dibeli oleh Vietnam, padahal banyak perusahaan kita ya, dimanufaktur di situ, terus baru dari Vietnam akan dijual lagi ke berbagai negara. Ya, tapi dalam konteks transfer pricing, aspek divisi penjual di Indonesia, jual apa? Bahan baku. Karena perusahaan yang ada di Vietnam itu pembeli. Ya, sampai sini ngerti ya logikanya. Terus sekarang tarif perhitungan pajak dan sebagainya, Vietnam lebih murah pajak daripada Indonesia. Maka kamu kepengen keuntungan itu tercatat di Vietnam atau di Indonesia? Nah, logikanya tercatatnya di Vietnam. Soalnya keuntungan yang tercatat di Vietnam kena pajaknya lebih murah daripada keuntungannya tercatat di Indonesia. Betul ya? Ini pajak loh ini. Ya. Area AK bisa, area AM bisa, bahkan lebih relevan area AM. Berarti kayak gitu. Kita sebagai penjual, anaknya jualnya semurah mungkin apa semurah mungkin. Anak kita yang di Indonesia jualnya ke Vietnam semurah mungkin atau semurah mungkin. Semurah mungkin. Supaya apa? Profitnya nanti hitungannya lebih gede di sana. Nangkep ya? Ayo, ini contoh. Jadi ojo, oh ini Pak, ini pasti, Pak, ini pasti. Belum tentu loh. Bocah mikir kayak gitu belum tentu. Lo sih biasanya bimbing pajak ngerti. Gak mudeng saya.
Jadi ada, kamu ngomong sing buat sebagai topik penelitian skripsi itu adalah topik yang real masalah sehari-hari itu pasti lintas. Nah, lintas kamu nggak bisa ragu. Pajak berarti harus ini, audit berarti harus itu. Bayar nggak bayar? Ya wis itu. Karena kamu terkotak-kotak kaku ya, kamu cuma tangkap itu ada penelitian yang di atas kertas tok cuma. Kegunaannya kan hampir kawan kok. Karena tidak sesuai dengan masalah dunia nyata. Ya wis, aku harusnya kamu bisa mikir kan gitu, kan di kuota ya. Oh, dosennya kayak ini, dosennya ini, ya itu cuma petunjuk apa? Oh, topiknya ini ya, berarti harus salah satu yang masuk di sini. Nah, pada aku mikir topik itu ya, saiki ya, relevansi ya, ya, nggak apa-apa ya, turun hatimu. Anggap ya. Baik, kalau gitu ya, kita nggak tahu cek di sana. Terakhir rasa sini belum, atau masih interview? Interview ya, wis mari lah interview. Ya, berarti lanjutnya kan ini kan. Nah, aku juga ngerti ini perlu dijelas oh enggak. Kamu baca aja, ini nggak ngerti tanya apa. Pengadaan teknologi itu membuat dosen itu lebih banyak berfokus bukan ngajari materi, tapi ngajari mahasiswa supaya pinter dari materi sendiri. Ngerti ya? Jadi dosen difokusin mikir ngajar materi. Halah sendiri tahu dosen cuma sancur cuma. Dunia itu terus berkembang besar. Kamu mau pakai LLM atau AI? LLM tahu nggak? Language model. Ya, large Language model. Language model ya. Atau AI. Ya itu sing kita kenal ada apa? DeepSeek, ada ChatGPT, ya, ada Kiwen, ya, recommended. Ngerti ya? Ini kan kapanpun tanpa rasa malu, tanpa takut ya, untuk gak pulang-pulang, kamu bisa ngomong-ngomong gitu ya. Cuma kamu harus bisa kritis. Gak cuma percaya atau ambil apa yang dia ngomong tadi. Ngerti ya? Karena dia juga bisa bias. Dia juga bisa misalnya sih dibanjiri itu ada di dunia maya itu ada informasi sampah propaganda politik. Ya, dia ngambilnya juga sing paling pola sing paling besar apa? Dan pola sing paling besar itu sini sampah. Jawabannya sampah. Paham di sini? Maka itulah perlunya satu, kamu harus gunakan lebih dari satu AI. Apa LLM? Kan bolak-balik ngomong aku. Ya. Dua, setiap kali satu topik kamu mari tanya jawab. Kamu ajukan pertanyaan lagi. Apa keterbatasan jawabanmu? Tanya oh gitu. Ngerti? Sehingga kamu bisa validasi. Ngerti ya? Apa keterbatasan jawabanmu atau apa yang membuat jawabanmu jawabanmu ya tidak valid. Pernah nyoba ini? Belum pernah ya? Pernah ya?
Ya, membantu nggak? Ya, sangat membantu apa sedikit membantu? Oh, ya karena kamu tahu yang salah kamu uji lagi ya. Nah ini contoh sing betul. Kok pengganteng satu itu sing betul, caranya pakai. Ya. Siapa namamu? James, iya James betul. Kritisan banyak teman baik. Tapi kamu baru bisa melakukan itu, kamu punya prior knowledge, previous knowledge, pengetahuan sebelumnya tentang hal itu. Nah, kamu nggak punya, kamu nggak bisa mikir ini bukan apa salah. Berarti paling tidak untuk saat ini LLM itu masih sangat banyak keterbatasannya sebetulnya. Dan tetap nomor satu harus kamu dewa belajar. Apa yang membuat jawaban-jawaban tidak valid terus atau bisa gini, dalam kondisi apa ya jawabanmu tidak relevan, misalnya gitu, jawabanmu tidak relevan, ya maksud saya kayak gitu. Terserah mau gimana ya, kamu ngerti deh. Dan apakah mau tanya di akhir atau di tengah-tengah aja ya nggak apa-apa, itu wes seni misalnya. Ada lagi ya selain James yang pernah nyoba cara ini? Mari tanya, diantem balik. Apa yang membuat jawaban-jawabanmu tidak valid? Ada nggak? Brian pernah nyoba itu? Sering, Pak. Sering ya? Ya itu ya betul. Kok ganteng ini ya betul. Ya kayak gitu caranya. Ya wes, dua ini yang paling penting ya. Dua ini yang paling penting. Oh, ambil satu lagi. Ketiga, kamu cari literatur, ya. Hati-hati. Seringkali kamu tanya dong, sumbernya apa? Literaturnya apa? Kamu ngomong gitu kan harus kamu tanya itu ya. Seringkali literaturnya tidak ada atau tidak valid. Meleset, atau karena nomor edisi nih, atau karena judulnya ini saja sih nulis orang lain. Orang tuh tidak pernah nulisin, jadi hati-hati. Jadi kamu yang tetap harus apa? Cari di mana ya, di library itu, library banyak. Oke, sekarang aku minta observasi ini kamu diskusikan dengan LLM atau AI itu masing-masing. Apa sih kamu nggak ngerti? Yang mentok tanya aku. Mungkin yang penting itu ini loh. Ini loh. Apa bedanya partisipan dan non-partisipan observer? Betul ya? Itu pasti nomor satu itu. Sing lainnya terserah kamu sih. Oke, saya coba diskusi coba. Mentok tanya lagi. Kamu ya saya tanya ini ya mungkin menarik kan, mengapa observasi
membutuhkan pemilihan lokasi, waktu, dan situasi yang cocok, yang tepat. Ya kan? Jadi mau komen, tanya, berbagi, apapun silakan. James mungkin mau mengawali James? Belum ya? Ada sih mau mulai? Mau mulai? Enggak? Mau mulai? Gak apa-apa gitu. Nanti ada yang mau mulai? Ada yang masih bingung apa bedanya partisipan dan non-partisipan observer atau observation? Cukup jelas? Jelas ya? Coba dijelas kamu, anu aja, bagi nilai. Kalau yang participant observer itu, jadi dia itu selain mengobservasi, dia itu juga ikut kegiatan yang sedang diobservasi itu. Karena di sini dia dengan begitu, dia keterlibatan langsung ini memungkinkan peneliti untuk merasakan emosi, nilai, dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Kalau yang non participant, dia itu berada jauh di luar aktivitas utama, jadi mereka itu mengambil peran sebagai pengamat dari jarak jauh tanpa terlibat secara langsung. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mencatat perilaku dan interaksi secara objektif dengan resiko relatif lebih rendah terhadap bias yang timbul karena keterlibatan emosional dan personal. Berarti nih gitu resikonya partisipan observer itu apa? Jadi singkat jelas no. Bias sama bias karena dia bisa kayak kena peran ganda gitu Pak. Jadi dia mungkin karena dia nggak bisa membedakan dia itu sebagai observernya atau anggota yang melakukan kegiatannya. Oke, lebih jauh lagi gak bisa beda. Nah, berarti apa yang membuat dia jadi bias? Keterlibatan emosional. Keterlibatan emosional ya. Dasarnya dia itu saja, itu pro ini dan pro itu. Iya. Maka apapun yang dia amati pasti dikaitkan supaya yang ini yang benar, yang itu yang salah. Anggap ya? Iya. Tapi keunggulannya apa nih gitu? Kalau Yang partisipan. Apa yang partisipan observer bisa dapatkan tapi tidak bisa diperoleh oleh non partisipan observer? Ya? Insider perspektif, insider perspektif, betul ya, itu insider perspektif. Nah, kalau dibalik sekarang non partisipan dia tinggal dibalik aja. Kekuatannya apa? Kekuatannya dia lebih netral, tidak pengaruh oleh nilai-nilai atau preferensi pribadi. Tapi kelemahannya nggak bisa masuk terlalu dalam ke insider perspektif. Tinggal dibalik aja kan gitu kan. Nah gitu, lebih baik pakai yang mana? Ya? Tergantungnya apa? Misalnya
kamu meneliti tentang tadi pajak terkait transfer pricing beda negara misalnya ya satu perusahaannya papamu dewek, dua perusahaan lain, tapi dua-dua mau ngasih kamu akses. Nah kamu dari perusahaannya papamu, kamu juga bantu di situ. Managing partisipan atau sebuah perusahaan lain. Kemudian saya juga mau lo kasih akses. Managing mana? Kalau misalnya aku mau tahu kita bisa cara kerjanya bisa lain aku ya termasuk mau nggak mau partisipan masuk supaya bisa tahu. Nah ya, nanti kamu milih apa? Neliti di mana? Neliti di perusahaan papamu dewek atau di perusahaan orang lain? Si kamu nggak terlibat. Ya apa ya? Nanti kamu butuh pendalaman, iya ya, insight dari perspektif. Gak salah. Tapi yang kamu jawab perusahaannya orang lain. Loh apa oh? Ya aja kamu belajar hal baru, ngapain aku belajar di perusahaan papaku? Ya nggak salah juga, asal kamu semua tahu risiko itu. Jadi nah itu perusahaannya papamu sendiri pilih ya. Nah coba belajar aja biasa gitu toh. Ya, nah, kamu mau di perusahaan lain nih, ya coba kamu bisa kenal mendalam sehingga kamu betul-betul diterima oleh komunitas mereka sehingga mereka bisa berperilaku atau memberikan data sesuai yang kamu butuhkan. Nangkap ya? Ya wes, observasi ada semua tanya. Aku ada, tapi tak tanya lagi ya LLM-ku. Ya itu ya nggak apa-apa sih. AI itu tuh mereka yang malu-malu. Nah aku harusnya itu gini loh. Kamu saat gini, Pak, katanya AI itu begini. Ya. Karena menurut Bapak gimana? Ini bisa toh? Dapat lagi pengayaan toh? Lebih akeh toh? Itu ya bisa. Apa tanya, Brian? Mau berbagi, mau tanya? Saya lagi tanya ke Dipsik buat nanya ke Bapak. Ya. Menarik. Apa yang bisa aku tanyakan ke dosenku? Ya, betul. Itu cara yang kreatif. Ya, bisa ada nanya lah ya. Iya. Memarahi AI pernah ya? Karena jawabannya kamu itu Sampai malu-malu mau ngabuk sama AI. terus Kan soalnya aku kan udah detail banget usahakan jadi supaya tak yang keluarnya ngaco semua nggak sesuai sama yang misalnya Excel mau analisis itu jalur aku ngabuk terus agak tak bisa terus jawabannya apa? tidak perlu berkata-kata. Tapi dia ngomong nggak, kami akan perbaiki. Iya, langsung boleh diperbaiki. Kadang biasanya aku langsung pindah ke AI lain, soalnya kadang ya pada saat tertentu itu kan bisa ngaco. Besoknya langsung balik lagi. Karena rupanya respon kita itu juga menjadi bahan latihan buat mereka. Ya,
itu juga pernah kok. Aku ngomong ke salah satu AI, kamu jangan ini, kalau kebenaran belum jelas, jangan memasukkan itu sebagai rujukan, karena sama dengan kamu itu mengamplifikasi propaganda. Ngerti ya, propaganda mesti lo benar video politik. Terus dijawab, mohon maaf lain kali tidak akan masukkan lagi. Kamu tidak akan masukkan kerjamu dengan orang lain. Jawabannya ke semua cat, tidak hanya dengan Anda. Apa Brian? Jika dalam triangulasi data yang ada di Tentu triangulasi ya wis oke. Tentu triangulasi Ustaz. Ya. Jika dalam triangulasi data hasil observasi bertentangan dengan wawancara, yang mana yang harus dianggap lebih valid? Oke. Aku saya jawab sekarang, tapi waduh yang jelas itu ya wis gak apa-apa lah. Triangulasi itu apa sih? Triangulasi itu check and recheck, gampang nih. Kamu nek mau tanya ambil orang apakah si A pacarku ini jujur atau tidak, kamu nggak bisa cuma tanya kepada pacarmu atau sayang kau jujur atau tidak, kamu harus tanya ke orang lain yang mengenal pacarmu juga. Betul ya? Itu namanya triangulasi. Terus kamu harus ngecek, kan cuma pakai tanya, itu namanya wawancara atau tanya. Kamu juga amati dong perilakunya pacarmu. Iya. Berarti kamu bandingkan antara hasil wawancara dengan omongan, hasil wawancara omongan dengan pengamatan. Kamu bandingkan. Iya. Jadi wawancara kan kamu tanya ke si A, B, C tentang pacarmu, ya. Terus pengamatan mungkin kamu amati langsung perilaku pacarmu jam-jam tertentu kamu curigakan, misalnya kan gitu ya, atau apapun juga kan ya. Lama-lama kamu tahu dewek, rasa dewek ya. Kamu amati, terus mungkin kamu curiga dia ini mungkin ada sesuatu dengan orang ini. Orang itu pun bawa amati kan. Ya. Nah, itu semua kamu bandingkan, cek dan recheck. Itu namanya triangulasi. Simpelnya kayak gitu. Nah, sekarang kayak apa nih misalnya hasil wawancara bertolak belakang dengan hasil pengamatan. Mana yang harus percaya? Dia gitu ya pertanyaannya. Iya. Kamu harus gali lagi datanya sampai menemukan penjelasan kenapa bertentangan. Ngerti ya? Mungkin akhirnya kamu temukan penjelasan gini. Aku tanya ke temen-temennya pacarku, semua bilang dia itu orangnya itu apa itu wedoan gitu ya. Iblis pemetik bunga, nah, istilah kungfu gitu ya. Tahu iblis pemetik bunga apa begitu? Tahu. Itu biasa menggambarkan penjahat silat yang mencabuli menodai cewek-cewek cantik, makanya digelari betul ya. Tapi kok kamu amati orang ini baik-baik saja, kan gitu dong. Dan siapa yang benar ya? Kumpulkan lagi data sampai kamu tahu mengapa berbeda. Oh ternyata perbedaannya itu adalah karena orang-orang yang menjawab pacarmu di iblis pemetik bunga itu mereka dulu pernah pacaran dengan dia, kemudian putus. Jadi ada kecenderungan mereka tidak suka. Berarti kemungkinan besar mereka yang melebih-lebihkan. Tapi ada kemungkinan yang lain loh. Kamu belum belum dipetik bungamu. Kan gitu dah. Mereka yang benar. Maka kamu harus apa? Gali lagi datanya. Karena bisa penjelasannya kamu sedang dikibuli, dia menutup-nutupi sesuatu, atau jawabannya adalah orang lain itu yang menjelek-jelekkan. Atau bisa jadi juga apa? Dia memang pemetik bunga dulunya, tapi sekarang sudah bertobat. Wah, ada istilah bertobat. Sudah bertobat sekarang. Dan maka saat dia nge-approach kamu itu, dia melakukannya dengan segenap dan setulus hati. Bisa jadi juga. Itu apa cara yang tahu? Ya dengan gali lagi data. Oke, cukup Brian. Jawabannya apa? Dipsik apa? Kurang lebih. Oh kayak gitu juga ya. Ya gali lagi data sampai ketemu penjelasannya. Iya. Ada yang tanya ke satu perusahaan ya,
perusahaan ini menerapkan balance scorecard, terus kamu teliti sebelum apakah balance scorecard ini membuat dampak positif ke budaya organisasi perusahaan misalnya itu. Ya, berarti kan kamu harus tahu kondisi sebelum adanya balance scorecard diterapkan dan setelahnya seperti apa kan ya. Itu contoh sumber relevan yang reputansi kan gitu loh. Ternyata 20 karyawan, 15 menjawab balance scorecard ini membawa dampak lebih banyak negatifnya daripada tidak pakai balance scorecard. Yang 5 menjawab bagus balance scorecard ini. Aku jadi lebih tahu, lebih jelas apa yang diharapkan dari kinerja baru seperti apa. Ya, yang betul 15 atau 5. Balance scorecard buat dampak negatif atau balance scorecard buat dampak positif. Kalau kamu pakai kuanti, ya, secara statistik lebih signifikan mana? 15 atau 5? Jadi jawabannya apa? Negatif. Kuali nggak bisa. Justru karena itulah mengapa kuali ada, karena kuali tidak bisa percaya dengan angka. Angka itu baik, tapi angka itu lebih penting lagi itu makna di balik angka itu apa. Jadi kamu bisa melakukan penggalian data terus, triangulasi terus, akhirnya kamu mungkin akan menemukan bahwa apa? 15 orang ini karyawan lama semua. Dan sebetulnya karyawan-karyawan ini adalah orang-orang yang dulu terlibat dalam berbagai masalah. Dan karena itu perusahaan sekarang menerapkan balance scorecard gara-gara mereka ini. Berarti kepentingan mereka terancam. Si 5 ini orang-orang baru yang belum banyak terpengaruh oleh konflik yang ada di dalam. Mereka cuma membandingkan mungkin kalau pernah kerja di tempat lain dibandingkan tempat lain. Yang belum pernah kerja ya mereka merasa setelah adanya ini akan mereka rasakan gitu. Berarti itu penjelasannya balance scorecard ini membuat dampak positif atau negatif? Tidak bisa positif atau negatif juga bisa. Secara kualitatif kamu harus menjawab. Balance scorecard dapat membawa dampak positif dan negatif tergantung konteksnya. Bagi mereka yang di perusahaan yang sudah lama bekerja dan mereka merasa terancam kepentingannya, mereka akan menganggap ini negatif. Karena mereka menganggap bahwa mereka sekarang dipersulit, mereka tidak lagi bisa bertindak semaunya kan gitu loh. Tapi bagi mereka yang baru, ya mereka lebih melihat ke pengalaman mereka sebelumnya di perusahaan yang lama atau apa yang mereka rasakan sendiri di perusahaan ini dan mereka nggak lebih bagus. Nah, maka dari itu sekarang positif atau negatif tergantung tujuan perusahaan itu apa menerapkan balance scorecard ini. Jika tujuan perusahaan itu adalah untuk menghentikan segala macam praktek-praktek buruk, nampaknya ini mulai menunjukkan hasil. Justru gitu kan jawabannya, betul nggak? Ya ini dia contohnya. Beda ya, kuali ya. Jawab dalam kuali. Kalau dari negara saya sebelum kita liver aku tanya sesuatu suka kopi atau enggak itu. Ya betul ya. Bagi mereka yang punya masalah lambung, kopi itu harus tidak disukai. Tapi bagi mereka yang pekerja keras tanpa masalah lambung, mereka membutuhkan kopi dan menganggap kopi itu adalah sahabat mereka. Ya lah. Tinggal ditambah lagi walaupun sisi muncul. Bagi perokok, kopi adalah teman setia. Tidak ada rokok tanpa kopi dan tidak ada kopi tanpa rokok. Kan gitu. Ya itu dia. Jadi kami bisa merasakan gitu, namanya penelitian kuali dan karena itu penelitian kuali itu memang ya, isinya nanti kayak orang baca novel. Bukan dingin seperti penelitian kuanti. Bocah ngantuk-ngantuk gitu. Ya, penelitian kuali yang bagus harusnya kan membuat orang tuh wah seru ini. Ya kan kalau baca novel. Ya wes, jadi kita agak meloncat ke triangulasi, ya wes nggak apa-apa sudah. Belajar harus linear, ya.
manajer bisa kemana-mana itu kembali lagi gitu. Wes ya, observasi ada lagi yang namanya Oke, sekarang analisis dokumen. Jadi penelitian itu metode pengumpulan datanya ada 3. Data yang dikumpulkan itu adalah data terkait dengan pemikiran, pengalaman, perasaan, persepsi, itu pakai wawancara. Tapi kalau data sumber datanya apa? Wawancara, berarti manusia, aku. Tapi kalau sumber datanya kegiatannya sedang terjadi, itu namanya observasi. Ada jenis ketiga kalau sumber datanya itu adalah dokumen. Dokumen itu bisa dokumen cetak, hard copy, bisa juga soft copy, bisa juga virtual. Dokumen. Nah ini contohnya. Jadi ini kamu pakai misalnya minta struktur organisasi dan uraian job desk perusahaan itu pasti dokumen. Karena tidak ada, tidak ada kayak apa? Ya digantikan dengan wawancara. Tapi meskipun ada, kamu harus pastikan bahwa ini memang valid nasihat, bukan ini sekedar ada kalau itu nggak pernah dirujuk. Akhirnya apa? Semua berkembang sehingga harus begitu jauh. Berarti apa? Selamanya wawancara memang tetap diperlukan analis dokumen bisa ya digabung. Betul ya? Tapi kayak misalnya bahan-bahan kayak struktur organisasi job desk itu contoh dokumen. Chat itu dokumen. Sosial media itu dokumen. Film itu dokumen. Oke, langsung aja. Apakah ketiga-tiganya harus ada? Coba tanya no. Apakah interview, wawancara, dan analisis dokumen harus ada, harus lekat dalam penelitian kualitas?
Gimana? Harus ada nggak? Gimana Lon? Kalau dari jawaban sini katanya nggak semua penelitian kualitatif itu memerlukan 3 hal itu tergantung apa fokus dan tujuan penelitiannya. Kalau misalnya penelitiannya nggak memerlukan pengalaman personal maka nggak perlu wawancara. Tapi kalau misalnya observasi misalnya penelitiannya tidak hanya untuk analisis narasi atau dokumen itu kan nggak perlu observasi. Sedangkan kalau analisis dokumen, kalau fokus penelitian utama tuh dari wawancara dan observasi langsung maka nggak perlu melakukan analisis dokumen. Berarti menurutmu berarti perlu nggak ketiga-tiganya? Nggak perlu, tapi yang penting kejelasan datanya yang didapat untuk mendukung analisis. Itu tujuan penelitianmu, datanya cukup jelas apa enggak? Ya kan? Ya. Oke. Nah, sekarang dari situ berarti saya sempat jelasin nggak mana yang lebih baik, ada semua atau salah satu tidak ada? Di sini nggak belum ditulis. Nah, coba kamu tanya mana yang lebih baik, lengkap atau salah satu tidak ada? Ya, Bang. Lebih baik lengkap apa? Alasan? Ya, kalau misalnya semakin kompleks atau misalnya dia mau benar-benar tahu kebenarannya ya dengan misalnya ada wawancara observasi sama analisis dokumen itu kan dia bisa tahu. Kalau misalnya wawancara itu dia bisa tahu kayak orang yang jalani itu gimana. Kalau misalnya observasi dia tanpa perspektif orang dia bisa lihat sendiri gimana. Terus kalau analisa dokumen itu kayak secara angka itu gimana, apakah sesuai dengan yang dia amati atau sesuai dengan yang diwawancarai atau bahkan terjadi anomali. Dulu saya lengkap. Tapi misalnya, Apa ya? iya, karena proses keterbatasan, iya kan? Proses keterbatasan. Asal kekurangan data dari satu metode bisa digantikan dengan data dari metode yang lain. Baik itu wawancara, observasi atau analisis dokumen. Jadi nggak kaku, nggak kayak kuanti. Kuanti kan SOP gitu misalnya, kaku banget, betul nggak? Jumlah variabel berapa, jumlah sampel berapa, rumusnya ini, betul nggak? Korelasi atau causal effect, korelasi rumusnya ini, causal effect rumusnya itu, betul ya? Skala pengukurannya, interval, ordinal, nominal, rasio. Pakai sing mana? Pakai sing ini pasti rumusnya ini, pakai itu rumusnya itu, sekarang kaku gitu. Tapi nek wali ya, judgment, pertimbanganmu. Nah, kamu nek milih bojo masuk kaku, kan ya harus, ya judgment lain tau ya. Milih bojo, milih pacar, mau beli rumah pun harus iso kaku, ya gak iso kaku ya. Mau milih kuliah di mana? Iya kan? Hari ini kamu pengen kuliah di sini, besok di lain. Iya kan? Lusa beda lagi. Karena kamu terus berkembang, makin banyak kamu ketahui, makin judgementmu makin apa? Beda lagi. Kita ini sudah. Yes, butuh break gak? Butuh break gak? 5 menit? Enggak ya? Lanjut ya? Ajar! Ajar dulu, ajar! Oke, itu tadi pengumpulan data ya, sekarang analisisnya.
Ya, intinya gini ya. Data yang kita kumpulkan kan kita analisis. Nanti hasil dari analisis akan menentukan data apa lagi yang perlu dikumpulkan. Hasil dari pengumpulan berikutnya akan dianalisis lagi. Hasilnya menentukan lagi perlu data apa lagi. Jadi kayak apa? Pulang pergi. Masih ingat minggu lalu ya? Berbalasan sambil bergerak maju. Interplay, saling peran antara pengumpulan dan analisis data yang satu melandasi yang lain. Ya, kalau kuanti apa? Data collection harus selesai tuntas, baru ke data analisis. Nah, mungkin pulang pergi. Kualitatif malah begitu. Terus apa? Membandingkan antara data dengan babuamu, teori. Bandingkan, interpretasi kan, cocok apa enggak, mendukung atau memperkaya atau malah bertentangan, gitu. Membangun pemahaman, bukan uji teori. Uji teori itu kan kuanti, uji hipotesis. Nah ini nanti yang akan dijelaskan. Ada proses seperti ini. Apa itu open coding, action coding, dan selective coding? Oke. Ini cuma gambar proses berbalasan sambil bergerak maju. Semua itu saling terkait dan berputar terus. Data terkumpul di transkripsi nol. Hasil transkripsi dianalisis pakai analisis mikro. Ya, nanti bisa jadi dari sini muter lagi balik ke atas lagi, balik ke sebelumnya, turun lagi balik ke sebelumnya. Cuma nanti ada beberapa istilah-istilah yang kamu harus tahu. Transkripsi, analisis mikro, apa itu kategori sentral, bentuk pemodelan. Transkripsi itu membuat sesuatu menjadi tertulis, itu transkripsi. Transkrip, salinan. Kenapa harus ada transkripsi? Soalnya nanti datamu itu yang bentuk salinan kata-kata itu akan mudah di copy paste, ketok, gabung, kayak gitu. Nah, transkripsi ini sekarang banyak pakai teknologi. Seringkali nyambung ke data collection. Jadi kamu wawancara pakai aplikasi, ya, aplikasinya itu aku wawancara kamu pakai HP ku, ya. Kalau saya wawancara jebret ya sudah jadi PDF. Berarti rewel, berarti macam-macam. Nah dulu zamanku waktu S3 enggak pakai pita loh, kaset loh, tahu? Terus disetarnya ke tinggi. Stop nanti ngomong apa? Balik lagi. Kata-kata lagi. Jadi wawancara sak jam, transkripsi ini bisa 3-4 jam. Ya itulah yang harus dirayakan dengan adanya AI. Ya pakailah aplikasi yang berbayar. ya apa untuk transkripsi itu. Oke? Analisis mikro. Analisis mikro itu analisis baris per baris dari hasil transkripsi. Kata-kata kuncinya apa? Hubungan antar kata ini gimana? Bagaimana kutipan orang si A berhubungan dengan kutipan dari omongan si B, baris per baris, itu namanya analisis mikro. Coba sih, ditanya apa? Apakah yang disebut analisis mikro dalam grounded theory? Nah, grounded theory nama metode ini ya. Metode analisis itu grounded theory. Teori membumi. Apakah yang dimaksud dengan analisis mikro dalam grounded theory?
bandingno dengan penjelasanku. Jika ada kurang lengkap, ya silakan no. Atau bertentangan ya silakan diangkat. Ya, katanya Pak Rizky dulu dong. Rizky apa? Apa James? Kamu nggak ngikuti aku ya? Aku ngandang AI, dia harus AI-nya diputar lagi, dikritisi lagi kan? Nggak ngikuti, hilang loh. Ngambil atau belajar kayak gini semua, hilang loh kamu. Karena kamu ketinggalan, sing lain sudah lebih advance. Kamu buka aja enggak? Ngerti ya? Kamu buka aja enggak? Kamu ketinggalan kamu. Kita memanfaatkan AI jadi lebih cepat, lebih banyak. Oke, apa sih? Apa sorry yang keras? Datanya itu kita raw analisa transkrip, terus kemudian itu kita kecil dulu terus baru kita analisis. Jadi ya konsep Oke, dipecah kecil-kecil. Ya, bisa baris per baris, ya, bisa atau paragraf per paragraf. Oke. Dipecah kecil-kecil untuk didalami logikanya, apa hubungannya antara satu bagian dengan bagian yang lain, kan gitu ya. Oke, ini gambarin. Gambar ini nggak ada di mana-mana, buku manapun ya nggak ada, karena ini gambar yang saya buat sendiri. Coba sekarang kamu peneliti gambar ini, gunakan imajinasimu yang paling kreatif. Iya kan ya. Bayangkan ini apa sebetulnya. Nah, 10 menit waktu. Dalam monolog. Ini apa, gambar apa, ini bisa. Kau pernah nyoba nggak? Pakai Given atau pakai DeepSeek atau pakai ChatGPT? Gambar kamu upload jelaskan. Pernah ya? Coba masuk, nanti bisa jelaskan. Coba aku yang pengen tahu. Aku itu di mobil itu di bagian bawah itu ada satu titik. Titik ini membaca titik mengelupas. Apa oh ya tak foto cekrek tak kirim ke Given. Ini apa penjelasannya? Apakah ini vandalisme atau apa? Vandalisme itu ngerti ya, tutup orang itu. Ternyata dia mau kemungkinan besar bukan? Karena anu kerikil atau batu di jalan. Kalau tak suruh jelas, kok bisa kayak gitu apa? Oh? Jelas nggak proses? So, foto yang sama saya kirim ke ChatGPT, tanya ini apa? Oh? Mengingat kerusakan yang sangat parah, Anda menabrak sesuatu ini gondong, wis ngawur wis. Berarti kemampuan membaca gambarnya kalah. ChatGPT kalah jauh. Kayak gambar sekarang coba, ayo pahami dengan imajinasi atau kirim ke DeepSeek. Apa ke itu mana? Ya boleh. Tapi rasa lebih apa nih baca gambar itu ChatGPT atau keyword. Jadi bikin ngawur kan gitu. Mau tempe jadi laporan parah. Buang HP sudah bosan ya. Terus diobrol OTWS-nya ya. Answer. Bagaimana? Bisa menjelaskan nggak ya? Enggak ya Pak.
pakai imajinasimu dewe. Jadi pasar. Ya Bob, Desi bisa mencoba jelaskan apa ini? Siapa pemain? Ya, apa penjelasanmu? Siapa pemain? Dari gambarnya itu dibagi tiga dulu, bagi 4 kita ngumpulin data, bikin transkripsi, terus analisis mikro itu dibagi 8 coding sama axial coding,
terus selective coding dan pemodelan. Terus dari transkripsi, misalnya dari sumber intervensi 1 sampai 1 Itu apa? itu interview Interview, ya. 1 itu dapat ada kategori X1, X2. Nah itu apa? X1, X2 itu apa? Itu kayak Kode. Oke, nggak apa-apa, lewati saja. Oke. Terus habis dari X1, X2, X3 itu kayak dikelompokkan lagi. Ya, kayak M1 itu dia tuh terdiri dari kategori X1 mungkin, terus M2 itu kayak dari kategori berapa apa gitu, beberapa kategori, terus habis itu digabungin kategori ini ke kategori lainnya, terus diselektif lagi. Oke, itu imajinasimu kalau kamu coba pakai AI. Saya pakai Qwen, Pak. Terus coba gimana jelasnya? Bingung nggak tadi? Setengah bingung sih, soalnya dia bilang kan M2 itu kode M itu kan mengelompokkan data-data memiliki karakteristik serupa. Terus yang di open coding itu kan cuma ada M1 sampai M3, tapi waktu pergi ke axial codingnya M-nya jadi banyak. Jadi bingung nggak? Iya. Oke, sama-sama Pak, imajinasi atau saya coba gimana? Apa kan lagi Pak? Gambarnya begini. Terus saya jelas saya bingung nggak? Ini imajinasi apa? Ya gimana? Tadi di situ ada interview, observasi sama analitik data. Data analisis dokumen ya. Ya. Analisis dokumen ya. Nah, terus di situ dari hasil transkripsinya itu dia nemuin poin-poin dari hasil transkripnya itu dijadiin X1, X2, X3 dikodei lah intinya. Terus dikelompokin X1 itu dapat dari mana aja, X2 dari mana aja, X3 dari mana aja, seterusnya. Nah, terus setelah dari dia nemuin poin-poinnya itu sampai dia dibawa ke Excel coding. Karena kan di M1 itu kan dia hanya jelasin kayak X1 ini itu dia dapat dari I1 sama I2. Nah, terus di Excel coding itu dia ngomong bahwa X1 itu ternyata punya ada hubungannya loh sama X4 bentuk M berapa gitu. Jadi yang Excel coding itu dia lebih jelasin hubungan antar poin-poinnya. Baru di terakhir selective coding sama pemodelan mereka ngambil poin-poin yang memang punya relasi banyak. Makanya di situ X8 sama X7 itu kan yang paling jarang interaksi sama orang, makanya itu yang nggak diiklutin X8 saja yang nggak diiklutin karena dia itu semacam kayak hasil akhir yang jarang terkonek. Kira-kira penjelasan itu ya, penjelasan AI lebih membentuk penjelasan apa dia ya? Ya, ngerti ya? Ya, walaupun ini belum sepenuhnya juga komplit ya, tapi lebih lumayan. Itu menunjukkan apa? Kalau yang human imagination itu jauh lebih powerful daripada AI. AI itu berantakan terus. Aku ya belum pernah nyoba ini, tak upload apa jawabannya ya. Ya, tapi ini menggambarkan cara berpikir kita sebetulnya ya. Kamu tahu pengumpulan data. Anggap aja itu ada 5 kali sesi interview. Ada 2 kali sesi observasi, ada 2 kali sesi analisis dokumen. Ingat ya, ini berbahasa sambil bergerak maju. Berarti ada panah ke kanan, lalu sebenarnya ada panah balik. Maksudnya apa? Ini nggak dituntas toh disini baru bergerak ke selanjutnya, enggak. Ngerti ya? Ini saya berkali-kali ketemu dulu interview 1, terus observasi 1, terus interview 2, kumpulkan putar lagi, baru ketemu observasi 2, dan seterusnya. Soalnya berbahasa, cuma untuk menyederhanakan tak buat gini ya. Pokoknya di akhir itu ada 5 kali interview, 2 kali observasi, 2 kali analisis dokumen. Setiap sesi saya transkripsikan, ya kan?
interview 1 tak rekam, tak transkripsi keluar. Observasi apa sebab itu ya tak catat, terus itu transkripsinya. Hasil observasi itu apa sih penting? Dokumen ya gitu, lihat dokumen itu ini penting, catat, ini penting, catat, ini penting, catat. Ya, wis itu hasil transkripsi ya. Iya dong? Berarti kalau ada kira kali 5 tambah 2 tambah 2 9 sesi. Berarti ada berapa file transkripsi? Ya. Ya 9 toh. Kan ngomong nanti ya. Setiap sesi ditranskripsikan. Berarti ada 9 sesi pengumpulan data. Ya 9 file hasil transkripsi. Nah, ini ada 12 sesi pengumpulan data. Ya ada 12 file transkripsi, Pak. Ya. Pada saat interview pertama ngomong apa? Ya tergantung sih. Kita samakan dulu ya. Satu topik ya. Topik accounting aja pacaran ya. Topik accounting aja. Topik accounting misalnya budgeting. Yang paling gampang ya. Bagaimana penyusunan dan penggunaan budgeting untuk merencanakan dan menilai kinerja pada akhir periode. Apa ya? Ya, waktu interview pertama yang tertranskripsi dari 1 itu ada ngomong sejarah atau asal mula perusahaan menerapkan budgeting. Terus ada juga ngomong penggunaan budgeting ini untuk apa di perusahaan itu? Sejarah, penggunaan. Yang ketiga, manfaat yang dirasakan. Berarti semua data lewat omongan. Ya, nanti tak ngomong loh. Sing tentang sejarah penerapan budgeting di perusahaan itu X1. Terus tentang apa tadi? Penggunaan. Penggunaan itu X2. Terus yang tentang manfaat X3. Jadi itu X1. X1 sampai X3. Jadi itu bisa apapun, tergantung cara ngelompokkan itu paling masuk akal sesuai tujuan studimu apa. X4 misalnya ada cerita-cerita tentang komponen-komponen yang terlibat dan jenis-jenis budget yang dipakai. Itu X4. Kembangkan lagi saya X5 itu adalah mungkin proses negosiasi antara atasan, antara pusat dengan cabang dalam penetapan budget. Itu X5. Mungkin X6 segala data yang berhubungan dengan konflik kepentingan dalam budgeting dan seterusnya. Berarti waktu di open coding semua data yang berhubungan dengan X1 tak copy paste masuk file baru. Semua data yang berhubungan dengan X2 copy paste masuk file tersendiri. X3 dan seterusnya sampai X8. Berarti X1 itu copy paste dari file mana saja? Ya, I1 dan I2. X5 copy paste dari file mana saja? I5 ayo. I3 terus I4 terus I5 O2 terus A2. Ya, nangkep ya. Jadi kita sekarang dapat file baru sesuai dengan kategori data. Ini data tentang sejarah, ini data tentang komponen budget, ini data tentang jenenge negosiasi ya. Ini data tentang konflik kepentingan, ini data tentang apa. File aslinya
tetap bisa telusuri kan, karena nggak diacak-acak loh, cuma di copy paste ke file sendiri 1 sampai 3. Ya, kita mau pakai sing wes di kelompokkan ulang reklasifikasi pakai tema. Ya, jadi berarti X itu menggambarkan apa? Tema. Ya, wes X1 sampai X2. Ini cara berpikir kita lah sebetulnya. Kita kan gitu loh berpikir. Di pikiran kita kan punya kategori-kategori. Aku misalnya mau ngomong soal James itu data-data mungkin tentang kinerja akademik James. Mana dewek di sini? Ya kan? Ciri-ciri fisik James ada di sini dewek. Betul ya? Kepribadiannya James, personalitinya mana dewek? Betul kan? Tapi kan aku dapetnya kan bisa pada momen yang berbeda-beda kan? Tapi aku bisa ngomong sama dewek. Jamin ke manusia. Dijamin teman. Itu open coding, mengelompokkan data sesuai dengan kategori atau tema. Itu open coding. Setelah itu axial, berarti apa? Hubungan antar kategori, hubungan antar tema. Jadi apa? Oh, mungkin X1 itu berhubungan dengan X2 dan X3, tapi ternyata selain X1 itu mengkondisikan menyebabkan X3, X3 juga bisa apa? Berbalik menyebabkan X1 ya bisa loh ternyata. Terus X4 apa posisi? Oh, X4 itu aja ini dari X2 ke X4. Tapi X4 ya dipengaruhi X7 ternyata kan gitu lah ya. Nah, X4 juga bisa mempengaruhi X5, X5 juga bisa mempengaruhi X4. Wah, ini tambah bulat nih. Kalau bisa mempunyai garis-garis ini dari mana? Ya dari logika kita. Dari data kita awalnya kita nyimpulkan kayak gini hubungannya. Tapi bulat. Kayak Opel misalnya. Iya kan? Muncul jadi satu kan? Opel kayak gitu kan? Bener nggak? Kamu naik Opel dapetnya bundelan apa? Terus siapa? Yang bundelan ini disederhanakan nggak? Ya sederhana kok. Maka keluar penjelasan yang lebih sederhana. Gimana dalam penjelasan yang lebih sederhana ini apa? Mungkin ada kategori yang digabung. Karena apa? Selalu ini munculnya barengan. Dimana ada X1, di situ ada X2. Gitu. Kalau X1 dicabut, X2 hilang. Atau X2 dicabut, X1 nya hilang. Ya harus digabungin dengan nama baru. Itu tentang apa? Jadi itu misalnya gitu lah ya. Jadi X2 aksen misalnya, X2 aksen itu gabungan dari X2 dan X3. Oh ya, X5 aksen gabungan dari X5 dan X5. Ya, hubungannya jadi lebih enak dan jelas. Orang yang lebih gampang memahami. Berarti bisa digabung, berarti bisa dipecah juga harusnya kan ya. Bisa digabung, berarti bisa dipecah toh. Juga bisa di-delete. Di-delete tadi mana? X8. Kenapa kok di-delete? Ya karena bukan bagian dari cerita utama ya. Ya kan? Karena ini bukan bagian dari cerita utama, wis gampang garai ruwet ya. Wis masuk. Kan gitu tak selesai. Dapatlah sebuah penjelasan yang lebih simpel, tapi apa? Powerful. Ya, pikiran kita kan seperti ini toh. Kita berusaha menyederhanakan sesuatu toh. Jadi ini ada hal yang luar biasa kan? Ya enggak, ini gambarnya kita dewek. Cuma kita kadang nggak konsisten bener. Kita kadang itu terlalu apa? Apalagi yang perasaan wis terlibat. Gitu. Cinta ambil orang wis disuguhi data apapun terus gak peduli. Pokoknya aku mau gitu. Jadi apa? Langsung dari pengumpulan data plung langsung ke sini.
banyak yang hilang, banyak data yang kamu abaikan, banyak logika yang kamu abaikan, karena sudah kadung apa? Perasaan terlibat. Loh, di Shopee ya, Pak? Ya, wah shopping, wah ini ada promo ini ya, wah hanya 1 jam, hanya selama live show. Ya, wah diskon gede, beli langsung. Sekalian nambah tetes air, gitu loh. Sering keluar, mari beli. Aku kok beli loh, harus punya. Ngerti? Karena kita menjadi impulsif. Kalau kita perasaan terlibat, impulsif, kita nggak rasional, kita mengabaikan proses ini, langsung ke kesimpulan, terus kayak gitu, putusan diambil. Jadi bukan hanya istimewa lah ya, gambar ini cuma untuk membantu memvisualisasikan cara berpikir kita. Cukup jelas nggak? Jelas sekarang M itu apa? Lebih, M itu apa lebih? Kamu jelas nggak lebih? Tapi M itu apa? Belum bisa bayang lagi. M itu apa, Nan? M Mama. Kalau di ChatGPT ngomongnya dia lebih ke kategori-kategori. Enggak bisa nyambung bisa. Terus berantakan bisa. M itu apa? Di sini apa ada? M itu apa? Hubungan apa? Kalau misalnya X1 ke X3 itu berarti hubungannya M. Nah ya terus apa gunanya? Panah itu kan ya hubungan. Kamu apa ini? Fungsinya apa? Itu apa dan fungsinya apa? Kan sudah ada X1, X2 itu mau data. Nah M itu apa nih? Oke, M itu singkatan dari memo. Memo itu catatan. Catatan apa? Memo tentang apa? Pendapat peneliti. Ngerti? Berarti itu interpretasi tingkat 2. Interpretasi tingkat 1 ya datanya loh. Singkat dari X itu, X1 sampai X8. Itu interpretasi tingkat 1. Setelah itu kan kamu berpendapat nih. Pendapat itu tulisan, biar nggak lupa. Itu adalah memo. Kapan interpretasi tingkat 2 pendapatmu ditulis? Ya, bisa kapanpun. Ini cuma suka-suka aku lah tulis dari M1 dari sini M2. Mau tak setiap X itu ada memo kabeh nggak apa-apa loh. Cuma pendapat-pendapatku dewek kok. Interpretasiku dewek kok. Kapanpun aku merasakan perlu ya tulis. Nah sekarang ini M itu berarti bisa interpretasi tingkat 2. Bisa interpretasi tingkat 3. Sekarang semua ini kaya apa saja di lapangan. Sing deskripsimu itu atau tesismu atau laporan penelitian itu yang mana? Yang ada itu yang ini loh. Yang penting gambar ininya itu terjelaskan. Mengenai proses ini bolak-balik bulat dan karuan tidak usah mau tulis. Itu awalnya di apa? Pikiranmu dewe atau di kertas coret-coretan kertas kerja. Tapi sing ditulis di deskripsi itu adalah mana? Nah, ini sudah. Dan terus M itu untuk apa? Memonya itu untuk apa? Nanti skripsimu itu adalah di sini ya memomu itu jahitan gabung-gabungan, rangkaian. Terus nanti diseliti apa? Data. Kan itu semua pendapatku dong. Kamu kan berpendapat pakai data kan? Orang ngomong wawancara harus pendapatmu apa itu memo. Kamu ngamati sesuatu dari kejadian apa harus komentar apa itu memo ya. Jadi nanti skripsimu itu bab 4 sampai tamat itu di sini ya memo. Tapi wis disambung dijahit dari satu ya.
kan? Nah, aku masih pernah tanya si kamu contoh penelitian kuali yang sebetulnya ya akan dibahas nanti waktu setelah UTS ya, tapi bincang-bincang ya nggak apa-apa. Di ULS contoh penelitian kuali tadi, terus pernah kok, ya? Sing itu Every dan Rudiawati dia di ULS. Di ULS. Itu nanti akan dibahas secara khusus Marite Every dan Rudiawati. Tapi kamu yang pertama kan jelas bagaimana menjahit ilmu. Lihat contohnya itu langsung tahu, langsung kelihatan kok. Mau ada data menurut A bla 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 bla. Terus ada paragraf. Ini menunjukkan bahwa bagi A hari ini yang paling penting bla 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 bla. Ya jelas kok. Ini memo itu data. Nanti tenang aja, itu nanti mari UTS. Keluar ya? Oke. Pernah mau dia enggak? Enggak. Sekilas aja. Sekilas, saya pernah tahu ya itu. Pernah tahu ya. Sorry. Oke, nggak usah terlalu bingung soal itu, nanti bisa kok dibaca-baca santai. Gak semengerikan yang kamu bayangkan kok. Kamu ngelihat langsung tahu. Karena itu semua adalah the power of apa? Pikiran kita. Yang jauh lebih hebat daripada yang mana. Ini anu ya, putar terus ya. Sampai di sini saya apa? Kita kumpulin data lagi untuk klarifikasi. Misalnya biasa lah, kalau orang main pasal gitu. Bongkar pasang gitu lah. Kamu dari sang wawancarai AI, berarti kamu sebetulnya sudah bisa melakukan ini. Tes dan durasi tadi akhirnya sudah dijelaskan. Iya. Aku yang mau nambahin ini loh, dari kuanti itu ada namanya validitas dan reliabilitas. Ada tesnya ya, validitas, reliabilitas. Nah di kuali itu gak ono. Benar gak ono, apakah berarti validitas tak penting? Triangulasi tak penting? Ya penting, tapi caranya dengan pakai tes. Caranya pakai yang namanya triangulasi itu. Yaitu apa? Banding data satu dengan data lain, ngerti ya? Metode satu dengan metode lain, sumber ini dengan sumber itu, cek dan recheck triangulasi. Sebetulnya kamu selalu tahu triangulasi. Pada waktu aku ngomong, terus aku minta kamu sekarang coba cari di AI, kamu kan gandeng tau nggak? Iya, ada nggak inkonsistensi antara omonganku dengan AI? Ini ada, ditanya no pasti. Apa aku kamu ngomong gini, AI ngomong gitu. Tapi sejauh ini nggak tahu, mungkin belum nemu ya. Ya belum nemu ya. Jadi sejauh ini berarti AI-nya baik-baik saja gitu loh. Walaupun ada yang akhirnya dia terbal waktu jelas gambar itu ya kan? Ya kan? Tapi ya sebetulnya itu regulasi toh. Iya. Jangan percaya ambil aku, cekkan di AI. Jangan percaya ambil AI, cekkan ambil aku, kan gitu toh. Nanti apa? Jangan percaya ambil aku dan AI, cekkan ambil dosen lain, atau temen yang lain, atau siapapun juga, kan gitu. Ya mesti itu kan. Terus kita lakukan dari yang terlalu penting sampai pada itu dia. Nah ini loh finding tadi siapa? Brian yang tanya ya. Ya ini loh Brian menemukan penjelasan untuk kontradiksi di antara data yang dikumpulkan. Menemukan eksplanasi atau penjelasan. Ya sih dong. Kumpulin lagi datanya sampai ketemu penjelasannya.
Dan mari selesai. Ini konklusinya. Quali butuh interpersonal skill ya. Soalnya kamu akan berhubungan erat dengan manusia. Untuk berhubungan dengan manusia, kamu perlu kejujuran, persahabatan, dan transparan. Ya, jadi sarjana Quali ini kamu juga belajar membangun diri. Siapa coba jadi orang yang dipercaya, diterima oleh seluruh data nanti diabstraksikan. Abstraksi itu maksudnya dibuat jadi pemahaman yang lebih luas, lebih general. Terus ini nanti aku akan kesini, tapi ini sih satu-satunya cara untuk belajar tentang penelitian ini adalah dengan cara yang meneliti. Enggak meneliti cuma ngomong kayak gini ya, cuma ngomong oh tapi boleh renang, kamu nih gak jago kalau renang gitu kan, renang bisa renang. Kamu cuma tahu teori ini mengangkang, jejak gitu aja. Betul nggak? Tapi kan itu butuh motorik untuk bekerja. Ini adalah satu hal ya, transferability itu dan generalisasi ya. Ini ceritain. Nanti kamu bisa juga triangulasi dengan AI. Jadi orang kuanti biasanya ngomong gini, penelitian Quali itu loh ya, cuma pakai data yang sempit, mana bisa menyimpulkan untuk satu populasi. Biasanya gitu. Mana bisa temuannya digeneralisasi, sebuah kasus atau beberapa kasus digeneralisasi. Itu biasanya orang kuanti akan ngomong kayak gitu. Masuk akal Pak. Kamu meneliti satu perusahaan, maka temuanmu bagi orang kuanti ya validnya di perusahaan itu top, di perusahaan lain itu jadi nggak ada gunanya. Tapi orang kuali atau argumentasi kualitatif itu gini, kita nggak cari generalisasi, tapi kita cari transferability. Bagaimana pelajaran yang didapat dari sebuah kasus bisa ditransfer untuk memahami sesuatu yang lebih luas. Jadi nek kamu nggak kepingin nanti kawin terus malah itu geger cerai, ya berarti nek kamu kebetulan tonggomu atau sing cerai, ya kamu harus tahu apa penyebab perceraiannya, apa lessons learned-nya misalnya, atau dulurmu atau temanmu, itu pelajarannya apa, itulah yang bisa ditransfer. Kamu tidak harus apa? Belajar dari semua kasus perceraian. Untuk tahu cewek atau cowok mana yang cocok jadi pacarmu, kamu nggak harus mencari orang seangkatan. Tahu gini, Ubaya akuntansi orangnya piro, berarti populasinya sekian loh, cewek atau cowok, betul ya? Sampelnya berarti 40, berarti harus pacaran 40 kali dong. Ya cukup lah kamu pacaran ambil 1-2 kan, cocok tarik pelajaran, betul nggak? Masuk segoblok itu sedungu gitu. Ngerti ya? Itu yang terjadi begitu. Jadi apa? Yang penting adalah pelajaran, lessons learned, pelajaran terpentingnya ditransfer untuk memahami sesuatu yang lebih luas, bukan digeneralisasi. Itu kemampuan dasar manusia di sana, itulah disangkal ya boys. Nah itu ya kamu harus pacaran dalam jumlah sampel yang representatif. Pengen pacar orang mana? Ubaya seangkatan enggak, harus dua angkatan. Ya wes kamu cewek, cowok enak piro? Angkatan lu sampelnya piro? Pacaran kabeh. Supaya representatif. Supaya dapat generalisasi hasil. Bisa dicek di AI ya. Dalam penelitian kualitatif apa yang dimaksud dengan transferability? Ya,
atau lessons learned. Itu aja di situ. Coba aja. Aku aku melihat dari kasusnya temanku, ternyata selama mereka berpacaran sampai putus, pacarnya ini sudah selingkuh dengan 4 orang lainnya. Terus pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan? Bukan 4 kalinya toh. Iya, bukan 4 kalinya toh. Nah, kamu ngambil generalisasi berarti gini. Nah, pacarmu itu selingkuh cuma ada 3 orang. Gak apa-apa sih, 4 toh. Ngerti ya? Tapi kan masalahnya kan juga pelajarannya adalah orang bisa cocok, akhirnya berlipat dari mulai mungkin dia akan mau di masa-masa dia nggak berani terbuka. Tapi kamu lah yang bisa menangkap signalnya, itu pelajaran. Daripada apa? 4 kali berarti putus, berarti 3 kali nggak mau apa-apa. Iya, nangkap ya Mas ya. Apa ada di antara kalian? Atau pada waktu putus dia mengirimkan chat. Kita sampai di sini saja ya. Berarti generalisasinya harus WA chat ya. Nggak WA chat berarti belum putus ya. Kan bisa ya orang lain nggak pakai WA chat tapi telepon. Khusus exhibition. Iya kan? Atau bisa gak ngabari apa-apa kalau hilang nomornya ganti dicari. Ketonok gampang sering dipakai kok. Bukan soal apa pakai WA chat atau berapa kata di situ. Itu generalisasi tolol namanya. Iya, tapi pelajarannya apa? Itulah. Atau WA chat yang mana dibuka pakai HP apa pakai tablet, tambah konyol, atau pakai apa, pakai laptop bukain. Berarti yang bukain nggak pakai laptop nggak putus loh ya. Tidak kayak gitu. Oke, ada yang mau nanya nggak? Cukup? Ya? Cukup ya? Cukup ya? Gampang ujian nggak bisa sok main pak ya pak itu? Sudah ada kan di RS? Ya kan? Ada selesai kan? Ya selesai deh. Oh iya? Kapan lu kumpul lo bisa? Tanya gue, Apa? ini nanya Pak, UTS-nya take home kan? Ya maka dari RS kan disubmit kan? Submit ya berarti. Take home. Sebentar mas muncul ya? Iya. Kan ya? Anu ya, apa namanya? Nanti harus nilai itu ya. Itu topikmu itu sing pokro, topik sing enggak itu. Topik sing enggak itu apalagi literaturnya tak cek nanti literatur sing ya enggak berbobot, enggak jelas, harus internasional ya, anu. Dalam nilainya ya. Sudah. Video no. Kau no ya. Ada ketentuan ini nggak salah ya. Itu review Minimal kira jalannya. 6543 2 saya ngomong 1 Oh kita. ini di awal Nasional. Dan kamu pakai lah sudah nasional, yang ada di Libya karena itu silakan bayar itu. Maksudnya itu sumbernya yang kan ada database Science Direct, ada database Emerald gitu. Pakai sih dari sana. Gimana? Kesimpulannya?
sih nggak jelas soalnya ada masalah. Baru kemarin lah. Ada sih nggak jelas kan soal ujiannya. Apa ya? Saya di situ keterangannya apa? Apa? Terus? Itu kan format riset online-nya ya. Iya. Nah, soal ujian ini kan? Oke, apa yang tertulis di situ? Ya cuma Ya, terus? Mungkin yang di bagian isu utama itu ada tindak pidana nasional atau internasional. Ya. Cuman ketentuan Kriterian. berapa kita dapat itu berapa. Ya, ya ini nggak ada berarti nggak diatur. Cuma kamu ya harus ada di sini. Mari ini. Ya harus ada. Terus ya ada banyak hal yang tapi nggak diatur tapi seharusnya secara logis itu misalnya kita aja ngambil skripsi ini S1 atau jurnal-jurnal bodong di Indonesia itu saya kayak jurnal bodong sih isinya cuma skripsi area S1 dan definisi nggak jelas terus itu mana ada gitu. Ya aku kan pernah ya cerita ya kepatuhan bayar STNK ya skripsi itu nah itu kan sampai itu dalam ini jadi aneh-aneh gitu saya tanya mau itu kan saking bingungnya dari topik apa terus dosennya mungkin dari video bingung topiknya apa sekarang sih ya dan mau tahu topik berbeda apa yang dia jualan nasional kan makanya aja pakai skripsi S1 bahkan event arek bayar dewe jangan dipakai karena mereka itu pun buat skripsi itu juga belajar tulis nah maksud kamu benchmark pada orang belajar tulis ya tidak usah ngomong arek nyifrai bahkan skripsi S1 itu bayar jangan ini pakai jurnal dan internasional. Wah, iki mikir iki. karena gabungan aku ya. Cara terbaik maka dengan cari topik dalam topik itu ya kamu bukan dari produsen tapi dari elitnya ubahnya ya elit misalnya masuk ke MLA atau ke saja kamu senang apa kata kunci masuknya sih keluar apa terus dari situ kamu bisa apa oh kira-kira apa ya yang bisa tak adopsi ya nah mari gitu kamu apa bisa juga konsul ke AI atau yang buat ini apa coret yang lebih menarik harusnya dikatakan dengan apa gitu itu dipakai kamu jawab ya nggak diatur ya cuma ada hal yang memang nggak diatur tapi nggak pernah tahu coba deskripsinya ya atau jurnal nasional bodong sehingga jelas jadi biasanya di sini skripsi ada masalahnya beda jelas apa enggak apa kan ya kan ya wes gini ya apa ini terbitnya sopo nah terbitnya itu UI UGM ya wes lah iya terbitnya itu sih nggak jelas itu ya sesuai dipakai Kalau misalnya topik A terus saya langsung ke haji. oh nggak apa-apa cuma ya kamu rugi deh baca saja iya tapi ya nggak apa-apa memang aku juga pikiran ya wes lebih baik mau waktu sekarang daripada nanti tambah nanti tambah akeh sih kedua cara lainnya untuk melihat topikmu itu berbobot apa enggak ya itu gunanya dosen tapi waktu ini belum ada dosen meeting ya nanti di proposal ya enggak apa-apa nanti waktu di proposal itu gunanya pembimbing ya itu memang gunanya pembimbing ya itu memang oke kayak gitu ya